Perkenalkan, nama saya Alvin Sutri Dewi dari program studi S1 Manajemen dari Fakultas Universitas Udar. Di sini sebelumnya saya dan kelompok saya telah mewawancarai pemimpin dari cabang Magelang, yaitu Bapak Asep Sulaiman, di mana awal karir Bapak tersebut ini menjabat sebagai brand head di WOM cabang Magelang. Sejak Januari 2025, perjalanan karirnya dimulai dari posisi di bagian marketing, kemudian naik menjadi marketing head, hingga akhirnya terpercaya sebagai kepala cabang. Saat ini beliau memimpin tim terdiri dari 25 orang. Berikutnya, pola kepemimpinan dan pengawasan tim. Sebagai pemimpin, Bapak Sulaiman ini memastikan bahwa pekerjaan timnya berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Sebagian tugas dalam tim tersebut ditetapkan dengan jelas, termasuk Key Performance Indicator yang masing-masing karyawan. Tugas utama pemimpin adalah mengawasi jalannya pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan serta memberikan arahan dan instruksi. Yang ketiga, konsep 3I, inspirasi, instruksi, dan implementasi. Di WOM Finance Cabang Magelang ini, kepemimpinan dibangun berdasarkan konsep 3I, yaitu yang pertama, prinsip. Pemimpin memberikan motivasi agar karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi. Berikutnya, instruksi. Setelah semangat timnya terbentuk, pemimpin memberikan arahan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Berikutnya, intimidasi. Jika instruksi tidak dijalankan dengan baik, pemimpin dapat melakukan tindakan dengan tegas seperti memberikan teguran atau sanksi. Kedisiplinan menjadi hal yang utama yang beliau tekankan dalam memimpin di WOM cabang Magelang ini, diikuti oleh integritas dan sikap. Berikutnya, tantangan dalam kepemimpinan. Sebagai kepala cabang baru di Kota Magelang ini, tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Bapak Sulaiman ini, yaitu penyesuaian dengan lingkungannya, karakter tim, serta perubahan tanggung jawab. Selain itu, konflik internal seperti karyawan yang melakukan lapping terhadap klien ditangani dengan tegas, bahkan hingga pemecatan tanpa toleransi. Berikutnya, fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Bapak Sulaiman ini tidak bersifat kaku, tetapi penyesuaian individu dan situasi. Misalnya, sikapnya lebih santai dan ramah saat di awal bulan, namun di penghujung bulan, terutama jika targetnya belum tercapai, maka beliau akan lebih tegas serta menuntut hasil maksimal dari kerja tim tersebut. Berikutnya, prinsip kepemimpinan. Sebagai role model, beliau memimpin harus memberikan contoh yang baik, di mana pemimpin yaitu public figure di tempat kerja. Apa yang dilakukan oleh pemimpin maka akan ditiru oleh timnya. Salah satu kebiasaan buruk yang berhasil beliau hentikan di cabang Magelang ini yaitu merokok di dalam ruangan. Sesuatu yang sebelumnya dianggap lumrah di suatu perkantoran, namun jika diteruskan akan menjadi hal yang negatif. Berikutnya, harapan dan pesan untuk masa depan. Bapak Sulaiman ini berharap kantornya mampu mencapai target serta pendapatannya insentif penuh. Untuk generasi muda, ia berpesan agar tidak mudah menyerah, menikmati pekerjaan, dan tidak mengeluh secara berlebihan. Sikap yang tidak nyaman sedikit lalu mengambil keputusan untuk resign bukanlah mentalitas yang baik dalam dunia pekerjaan saat ini. Kesimpulan yang didapat dari wawancara tersebut yaitu Bapak Sulaiman ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ideal di era dinamis harus memiliki keseimbangan antara otoritas dan empati, fleksibilitas dan konsistensi, serta visi dan keteladanan. Gaya yang diterapkan Bapak Sulaiman ini yaitu gaya situasional dan autokratik yang beliau terapkan tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi tergantung konteks. Kunci keberhasilan kepemimpinan terletak pada adaptabilitas terhadap perubahan dan karakter tim, integritas dalam menjalankan aturan tanpa kompromi, pada nilai inti. Berikutnya yang terakhir yaitu inspirasi melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar wacana. Berikutnya, implikasi bagi organisasi. Perusahaan perlu mendorong pengembangan kepemimpinan yang konstruktual dan berbasis nilai, bukan hanya sekedar hierarki
pelatihan soft skill seperti emotional intelligence, conflict resolution, dan hard skill harus menjadi prioritas untuk mencetak pemimpin seperti Bapak Asif Sulaiman ini. Pendapat tentang gaya kepemimpinan untuk masa depan dalam dunia kerja terus harus berkembang. Contohnya dengan gaya kepemimpinan seperti yang Bapak terapkan ini, Bapak Sulaiman terapkan ini, memiliki kelebihan terutama dalam memastikan kedisiplinan serta pencapaian target. Namun di masa depan ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan inovatif. Yang pertama yaitu pendekatan coaching. Selain inspirasi dan instruksi, pemimpin harus dapat memberikan coaching yang lebih profesional kepada karyawannya agar mereka tidak hanya mengikuti arahan tetapi juga mengembangkan kreativitas dan inovasi tersendiri. Kedua, membuka ruang diskusi. Tegas dalam mencapai target adalah hal yang baik, tetapi membangun komunikasi terbuka dengan tim dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan dalam bekerja. Yang ketiga, mengelola konflik secara preventif. Daripada hanya bertindak setelah konflik terjadi, pemimpin bisa lebih proaktif dalam menciptakan sistem yang mencegah praktik buruk seperti lapping. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan karyawan. Motivasi dan insentif tentu penting dalam kesejahteraan karyawan ini. Dalam hal kenyamanan kerja, pengembangan diri, dan apresiasi juga bisa diperhatikan lebih untuk meningkatkan produktivitas. Gaya kepemimpinan harus berkembang sesuai dengan perubahan zaman, perubahan karyawan, kebutuhan karyawan, serta pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi kepemimpinannya akan lebih efektif dalam membangun tim yang solid serta mencapai tujuan suatu perusahaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan dari penjabaran wawancara kelompok kami dengan Bapak Sulaiman. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.